Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari SGDB 1 akan mempresentasikan tentang empathetic approach to patients and families in palliative care. Berikut adalah anggota dari SGDB 1. Perkenalkan, nama saya Putu Novelina Anggadana dengan digit NIM terakhir 030. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang di mana perawatan paliatif merupakan pendekatan multidisiplin yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan penyakit terminal dan keluarganya melalui penanganan aspek fisik, psikologi, sosial, dan juga spiritual. Terdapat 56 juta orang yang membutuhkan layanan tersebut, namun hanya sekitar 14% yang mendapatkan aksesnya. Empati menjadi kunci dalam memberikan perawatan paliatif yang berkualitas karena memungkinkan tenaga kesehatan memahami dan merespon kebutuhan pasien secara manusiawi. Selanjutnya, untuk perumusan masalah, yang pertama, apa itu definisi konsep perawatan paliatif, mengapa empati penting dalam perawatan paliatif, apa saja komponen empati dalam hubungan terapeutik, bagaimana peran empati terhadap pasien dalam perawatan paliatif, bagaimana peran empati terhadap keluarga pasien dalam perawatan paliatif, bagaimana dampak pendekatan empatik terhadap kualitas layanan dan kesejahteraan tenaga kesehatan, bagaimana strategi menerapkan empati dalam perawatan paliatif, dan yang terakhir, apa saja tantangan dalam menerapkan pendekatan empatik pada pasien perawatan paliatif. Selanjutnya, untuk tujuan penulisan, yang pertama, untuk mengetahui definisi dan konsep perawatan paliatif, untuk mengetahui pentingnya empati dalam perawatan paliatif, untuk mengidentifikasi tantangan dalam menerapkan pendekatan empatik pada perawatan paliatif empati dalam hubungan terapeutik, untuk menjelaskan peran empati terhadap pasien dalam perawatan paliatif, untuk menjelaskan peran empati terhadap keluarga pasien dalam perawatan paliatif, untuk mengetahui dan menganalisis dampak pendekatan empatik terhadap kualitas layanan dan kesejahteraan tenaga kesehatan, untuk mendeskripsikan strategi menerapkan empati dalam perawatan paliatif, dan yang terakhir, untuk mengidentifikasi tantangan dalam menerapkan pendekatan empatik pada pasien paliatif. Dan yang terakhir, untuk manfaat penulisan, yang pertama untuk bagi sivitas akademika, penulisan ini diharapkan menjadi referensi ilmiah mengenai pentingnya empati dalam perawatan paliatif dalam pengembangan ilmu kedokteran. Selanjutnya, bagi masyarakat, penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendekatan empatik dalam perawatan paliatif, sehingga pasien dan keluarga memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas dan humanis. Selanjutnya, untuk yang ketiga, bagi tenaga kesehatan, penulisan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijaksanaan, program pelatihan tenaga kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan perawatan paliatif yang berbasis empati di fasilitas kesehatan. Perkenalkan, saya Reina Nadira dengan 3 digit yang terakhir 002. Jadi, palliative care adalah pendekatan komprehensif dalam pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan juga keluarga pasien yang menghadapi penyakit mengancam jiwa dengan fokus pada pencegahan serta peringanan penderitaan melalui identifikasi dini, penilaian tepat, dan penata laksanaan nyeri serta masalah fisik. Selain masalah fisik, terdapat juga masalah psikologi, sosial, dan juga spiritual. Intervensi ini tidak hanya diberikan pada fase terminal, tetapi dapat dimulai sejak diagnosis dan berjalan bersamaan dengan terapi kuratif, di mana ini melibatkan tim multidisiplin seperti dokter, perawat, psikologi, pekerja sosial, dan konselor spiritual, di mana palliative care ini juga menekankan komunikasi efektif mengenai prognosis, pilihan terapi, dan perencanaan perawatan, sehingga pasien dapat mempertahankan martabat, mengurangi stres, serta meningkatkan kualitas hidup sekaligus memberikan dukungan berkelanjutan bagi keluarga. Empati merupakan fondasi utama dalam palliative care karena memungkinkan tenaga kesehatan untuk memahami pengalaman pasien secara lebih mendalam, kemudian menjembatani perbedaan antara perspektif medis dan perasaan pasien, serta membangun hubungan saling percaya. Sikap empatik dipandang pasien sebagai respons yang hangat dan penuh pengertian, berbeda dengan simpati yang sering terasa berjarak. Selain meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarganya, empati juga membantu tenaga kesehatan untuk menghadapi situasi emosional yang sulit seperti harapan pasien yang tidak realistis atau ketakutan terhadap kematian, sehingga pelayanan yang diberikan menjadi lebih manusiawi dan bermakna. Empati dalam hubungan terapeutik pada perawatan paliatif terdiri dari kemampuan memahami pengalaman emosional pasien secara kognitif serta merasakan sebagian emosinya secara afektif tanpa kehilangan objektivitas profesional. Keseimbangan antara empati kognitif dan afektif diperlukan agar tenaga kesehatan tidak terlihat dingin namun tetap menjaga ketepatan penilaian klinisnya. Pemahaman ini harus diekspresikan melalui komunikasi empatetik seperti penggunaan bahasa yang jelas,
nada suara tenang, bahasa tubuh yang terbuka, dan juga mendengarkan secara aktif kepada pasien. Perkenalkan, nama saya Febrian dengan 3 digit terakhir 223. Di sini izin untuk melanjutkan tentang komponen empati dalam palliative care. Jika berhasil merefleksikan hal-hal tersebut, maka ini akan menjadi peran yang sangat penting dalam membuat keluarga pasien dan juga pasien itu sendiri merasa lebih didengar dan dihargai. Empati itu seharusnya diterjemahkan menjadi respon terapeutik yang konkret, seperti memberi informasi sensitif secara hati-hati, penyesuaian intervensi sesuai nilai pasien, dan juga pendampingan emosional dalam situasi sulit. Semua komponen ini memerlukan kehadiran penuh perhatian serta pengaturan diri yang baik agar tenaga kesehatan tetap mampu memberikan dukungan emosional tanpa mengalami kelelahan empatik atau kehilangan batas profesional. Perkenalkan, nama saya Tatiana Iklana Fasidebuta dengan 3 digit NIM terakhir 170. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran empati terhadap pasien. Yang pertama, empati dapat membantu tenaga kesehatan memahami emosi pasien dan merespons dengan dukungan emosional. Kemudian memungkinkan pasien untuk mengekspresikan ketakutan, kesedihan, atau frustrasi. Lalu dapat meredakan kecemasan pasien dan membuat pasien merasa didengar, lalu meningkatkan kontrol gejala dan kualitas hidup pasien, dan memperlancar percakapan sensitif dan meningkatkan partisipasi pasien dalam keputusan. Perkenalkan, nama saya Christopher Vincentius Sanjaya dengan NIM 086. Di sini saya akan menjelaskan peran empati terhadap keluarga pasien paliatif. Jadi dalam perawatan paliatif, tenaga kesehatan perlu memahami secara mendalam pengalaman emosional keluarga agar dapat menunjukkan empati. Empati membantu keluarga merasa lebih didengarkan, dihargai, dan tidak merasa sendiri dalam menghadapi kondisi terminal yang dialami oleh pasien. Pengalaman dipahami dan didengarkan dapat menurunkan tingkat kecemasan anggota keluarga yang cemas, bingung, dan sendiri. Empati menjadi dasar terbentuknya hubungan saling percaya antara keluarga dan tenaga kesehatan dalam proses perawatan. Empati juga berperan dalam memfasilitasi komunikasi yang lebih terbuka mengenai kondisi pasien, pilihan perawatan, dan harapan keluarga. Melalui empati, tenaga kesehatan dapat menyampaikan informasi yang sulit dengan cara yang memperhitungkan nilai-nilai, keyakinan, dan tingkat kesiapan mental keluarga. Hal ini dapat membantu mengambil keputusan bersama yang lebih baik untuk pasien dan keluarga, serta mengurangi risiko kesalahpahaman. Empati juga membantu keluarga beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dari awal perjalanan pasien terdiagnosis penyakit hingga menjelang akhir kehidupan pasien. Pendekatan empati itu terbukti meningkatkan kualitas layanan dengan menciptakan hubungan terapeutik yang lebih dekat dan meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan terhadap kebutuhan emosional pasien. Pasien yang merasa dipahami itu cenderung lebih patuh terhadap terapi sehingga hasil perawatan itu menjadi lebih efektif. Selain manfaat bagi pasien, empati juga memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan karena keterlibatan emosional yang sehat dapat menurunkan risiko burnout dan meningkatkan kualitas hidup kerja mereka. Namun, empati itu dapat menurun jika beban kerja dan stres itu terlalu tinggi. Dan ini akan berdampak langsung pada kepuasan pasien serta kesehatan mental tenaga kesehatan. Oleh karena itu, empati itu penting dijaga dalam praktik palliative care maupun layanan kesehatan lainnya. Baik, bahkan saya Revalia dengan 3 digit terakhir 249. Pada perawatan paliatif, empati menjadi kunci utama dalam mendampingi pasien dan keluarganya. Strategi menerapkan empati dalam palliative care yang pertama adalah komunikasi empatik terstruktur dengan menggunakan teknik NIRS. Yang pertama nih, menyebutkan emosi pasien, understand memahami konteksnya, respect menghargai perasaannya, support memberikan dukungan, dan explore mengeksplorasi kebutuhan yang belum tersampaikan. Dalam praktiknya, tenaga kesehatan perlu mendengarkan secara aktif tanpa memotong, memberi jeda sebelum merespons, serta menjaga bahasa tubuh seperti kotak mata dan nada suara yang tenang. Validasi perasaan pasien sangat penting agar mereka merasa diterima dan tidak sendirian. Kemudian, strategi kedua adalah kolaborasi tim multidisiplin, yaitu kerjasama antara dokter, perawat, psikolog, rohanian, dan pekerja sosial untuk memberikan pendekatan yang holistik, meliputi aspek fisik, emosional, spiritual, dan sosial pasien. Pertemuan keluarga secara berkala membantu menyampaikan perkembangan kondisi dan mendengarkan harapan keluarga. Komunikasi yang saling menghargai dalam tim akan membentuk budaya empatik yang kuat dalam pelayanan paliatif. Perkenalkan, saya Komang Meta Widiantari dengan 3 digit NIM terakhir 058. Strategi penerapan empati dalam palliative care tidak hanya dilakukan melalui komunikasi empatif langsung, tetapi juga melalui 3 aspek penting lainnya yang saling terkait. Yang ketiga, sensitivitas budaya dan spiritual membantu tenaga kesehatan menyesuaikan cara berkomunikasi dengan nilai, keyakinan,
serta tradisi pasien sehingga pesan empatik lebih mudah diterima. Keempat, dalam advanced care planning, empati menjadi fondasi utama karena pasien hanya dapat membuat keputusan akhir kehidupan dengan tenang jika tenaga kesehatan mampu mengenali, memvalidasi, dan menghormati emosi mereka. Kelima, penggunaan telepalliative care memperluas akses komunikasi empatik melalui teknologi, di mana tenaga kesehatan tetap dapat membangun kedekatan emosional melalui nada suara, kontak mata, respon aktif, dan validasi emosi, meskipun dilakukan secara virtual. Ada banyak faktor yang bisa menjadi tantangan dalam pendekatan empatik. Beberapanya adalah beban kerja dan keterbatasan waktu. Pasien dan keluarga itu tentunya menginginkan empati yang maksimal dari tenaga kesehatan. Namun, kadang karena beban kerja yang berat dan juga keterbatasan waktu, karena sibuk dengan hal yang lain, tenaga kesehatan kadang kesulitan dan juga sering lupa untuk memberikan empati yang maksimal kepada pasien dan juga keluarga. Walaupun tidak disengaja, pasien seringkali merasa terabaikan. Kemudian yang kedua, itu penyesuaian cara sesuai pasien, di mana pasien dan juga keluarga memiliki pribadi yang berbeda-beda, dan juga kemampuan dalam menerima dan mengolah informasi mereka juga kita harus sesuaikan. Nah, kadang sulit untuk tenaga kesehatan mengetahui cara apa yang harus digunakan untuk mendekati pasien dan juga keluarga. Yang ketiga yaitu faktor sosial dan budaya. Misalnya di Ghana, pasien itu seringkali ingin menerima transparansi mengenai penyakit mereka dan biaya pengobatan mereka. Namun karena keterbatasan finansial dan juga sistem kesehatan yang kurang mendukung dari negara, itu seringkali menghambat hal tersebut. Kemudian juga rendahnya pengetahuan dan juga literasi, itu juga menjadi tantangan bagi tenaga kesehatan dalam berkomunikasi kepada pasien. Kemudian terkadang pasien dan keluarga yang memiliki budaya yang kental, sehingga mereka lebih percaya pada budayanya, seringkali menolak pendekatan dari tenaga kesehatan karena dianggap berkontradiksi. Perkenalkan, saya Iko Mongbaisya Dharma dengan digit terakhir 172. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Jadi pendekatan empatik merupakan aspek penting dalam perawatan paliatif yang dapat meningkatkan kualitas layanan baik bagi pasien maupun keluarga. Empati membantu tenaga kesehatan memahami dan merespon kebutuhan emosional pasien serta memperkuat hubungan terapeutik. Melalui komunikasi empatik, kolaborasi tim multidisiplin serta sensitivitas terhadap nilai budaya dan spiritual, pelayanan paliatif menjadi lebih holistik dan humanis. Untuk sarannya, tenaga kesehatan perlu mendapatkan pelatihan komunikasi empatik secara berkelanjutan agar dapat mengenali dan merespon emosi pasien serta keluarganya dengan tepat. Pengelolaan beban kerja dan waktu juga harus diatur agar tenaga kesehatan memiliki kesempatan memberikan perhatian empatik secara maksimal tanpa merasa terburu-buru atau kelelahan. Kolaborasi lintas profesi dalam tim multidisiplin perlu diperkuat untuk menjamin pendekatan yang holistik dan menyeluruh dalam perawatan paliatif. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami SGDB 1 mengenai Empathetic Approach to Patient and Family in Palliative Care. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih sudah mendengarkan.